Halo semua, kembali lagi di channel Lesson Solution, dan pada kali ini kita akan membuat video tutorial desain menggunakan PowerPoint. Materi kali ini masih berkaitan tentang tutorial basic kelanjutan dari materi kemarin, yakni pengenalan dan merge shapes. Nah, dan kali ini kita akan membuat edit point. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, edit point itu seperti apa, yang sebelumnya telah saya jelaskan di video pengenalan secara singkat. Dan pada kali ini kita akan coba membahas detail tentang tools dari edit point ini, dan agar teman-teman makin bersemangat untuk belajar, kita akan langsung praktek dengan membuat template untuk usaha atau produknya teman-teman. Ya, seperti apa produknya? Seperti ini dia. Nah, oke, mungkin kita langsung saja tanpa berlama-lama. Pertama kita buat dulu slide baru, dan terus ukurannya ya, karena kita mau fokus ke Instagram gitu ya, jadi kita bikin dia 180 pixel, dan kemudian ini juga 180 pixel. Oke, kita oke, dan kita ambil contekan dulu ya, sudah ada. Oke, taruh di samping. Yang harus pertama kita buat adalah tentu saja rectangle, kotak mengikuti dengan sesuai dengan ini ya. Oke, nah sampai di sini saja kali ya. Oke, kita sudah membuat kotak atau rectangle. Kemudian kita pergi ke format, kita hilangkan dulu outline-nya, dan tentu saja kita coba untuk edit point. Nah, di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4 lingkungan, atau kalau kita ambil tengahnya antara lingkungan 1 dan lingkungan 2, ini kita ambil 1 tengah ya. Maksudnya ini kan lingkungan bawah, kemudian ada balasan lingkungannya, dan ini tengahnya. Kita ambil tengah, ini 1, ini juga tengah ya, 2, dan ini juga tengah antara ini dan ini, 3, dan ini juga tengah antara ini 4, terakhir 5. Sebelum itu kita kasih bikin seperti ini dulu ya. Nah, sebagai pengenalan awal di dalam edit shape ini, kita pahami dulu cara kerjanya. Yang pertama, kita bisa membuat kotak. Kotak itu apa, maksudnya apa? Seperti ini. Kita klik 2 kali, pakai kontrol, tahan kontrol, baru klik 2 kali. Kita 1 kali boleh sih sebenarnya. Kalau 2 kali malah tadi nggak jadi, sorry. Lalu kita bisa ini sebagai sudutnya. Nah, kalau kita ingin menghilangkannya, karena ini kan sudah jadi, kita ingin menghilangkannya, kita akan tahan kontrol juga, dan kita pergi ke kotak itu tersebut, dan kita hilangkan. Oke, lanjut. Tadi berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan membuat 4 kotak. Ini kalau di sini nih, 1, 2, 3, 4. Oke. Atur porsinya ada di sini. Ya, di sini. Oke. Nah, kalau tadi terkait tentang menambah kotak, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana cara kerjanya. Misalnya ini kita klikkan, tak, dia otomatis akan muncul 2 seperti ini. Kalau kita tarik seperti ini yang gerak dan ini yang tidak. Nah, kalau kita misalnya tadi kita tahan shift, lalu kita tarik, maka dia sama. Kalau kita tarik ke bawah, yang di atas juga panjang. Terus bagaimana sih kalau kita lepas? Ya akan jadi begitu. Terus bagaimana sih kalau misalnya kita tahan kontrol doang? Maka mengikuti rotate-nya. Tapi kalau panjangnya tidak. Tapi kalau rotate-nya dia ikuti. Kalau kita tahan kontrol, kita tahan shift, dia mengikuti rotate dan panjang.
Oke, dan kali ini untuk membuat itu kita sepertinya tinggal teman-teman pakai perasaan aja ya. Oh, dia kayaknya perlu ditahan kontrol atau tahan shift. Penting teman-teman sudah tahu, mengerti, oh kalau ditahan kontrol dia seperti ini. Rotate-nya bermain tapi panjangnya tidak, tapi kalau tahan shift dia bermain semuanya. Oke, dan kalau kita tidak klik apa-apa, bisa begitu. Tapi kan kita tidak mau pakai begini kan. Makanya kita harus buat klik. Nah, ini ada salah satu juga biasa terjadi kalau kita pakai edit tool ini. Kita kan klik ini misalnya tadi. Kita ubah-ubah ini misalnya nih. Udah oke. Mantap nih ya. Terus kita mau klik ke sini atau kita klik ke sini. Nah, itu biasa yang ini berubah karena dia mengikuti yang ini. Itu gampang saja teman-teman, nggak perlu klik ubah lagi yang ini kemudian pergi lagi ke sini yang jadinya nggak selesai. Tinggal kalau sudah itu terjadi langsung kita Ctrl Z dan ini akan langsung menyesuaikan. Dan ini bisa kita edit. Tanya kan teman-teman mau edit ini. Karena ini kayaknya harus dipanjangin sedikit. Pas klik ternyata berubah. Ya, gimana dong? Tinggal klik Ctrl Z saja dan teman-teman bisa langsung mengubahnya. Oke. Ya, jadi harus tangan kirinya bermain di sini. Oke, itu sebagai contoh saja ya. Yang nggak bisanya itu kalau harus atur lagi ininya. Misalnya kita pindah sini, aduh itu biar Ctrl Z nggak bisa balik. Jadi ya saran saya coba latih-latih lagi ya. Maaf saya kalau suaranya kecil karena saya lagi nge-record tengah malam. Oke. Maaf kalau kurang sama juga. Kayaknya ini terlalu itu deh. Ini agak kurang mulus. Oh, kayaknya kita harus geser lagi deh. Dan kita harus, kalau kita itu masalahnya kalau kita geser guys, kita akan berhadapan sama lihat lagi dari awal. Asalkan kita nggak geser aja sebenarnya gampang-gampang sih. Kita jangan, untuk di sudut kita jangan kontrol atau shift karena nanti akan begini. Kita nggak usah pakai kontrol atau shift. Oke. Nah, itu kita buat warna seperti biasa, format background and gradients. Jangan gradient, kita fill aja. More colors and kita ganti dia ke sini. Kita angkat sedikit supaya dia bisa. Oke, dan selanjutnya kita coba ambil gambar yang ada di sini. Kita taruh di belakang. Oke, ini sudah boleh dan kita untuk ini ada teks. Ini fontnya namanya Park Cafe. Nanti teman-teman silakan kalau misalnya sama teman-teman nggak ada bisa cari di Google atau Google Font. Atau paling bagus sih teman-teman sesuaikan saja dengan font yang teman-teman punya. Ini saya sebenarnya juga hanya ambil sembarang saja sih. Kita bikin tagline-nya Sweet Dessert Collection. Mantap. Oke, kita mau coba dia mau ini ya. Agak kasih jarak spasinya agak ini dan kita kasih kecil dulu. Atau jangan deh kalau koleksinya enggak. Oh ya, bolehlah dikit. Oke. Tadi terlalu very. And terakhir ini. Enggak, masih kita masih ada ini. Cara buatnya gimana sih? Oke, kita akan buat ya.
Lalu ya teman-teman kalau udah lihat Mergesep ini sudah lihat video tutorial terkait tentang Mergesep tentu paham ya. Jadi saran saya untuk tonton Mergesep kalau belum. Kita kembali lagi, kita hapus tadi dan kita bikin dia no fill. Lalu kemudian kita shape-nya kita kasih warna putih. Bedakan putih sama tidak ada warna ya. Lalu untuk weight-nya kita kasih perbesar 6 lah. Jangan terlalu besar. Nah, dan untuk menambah bagus ininya, kita tambahin nih line warna putih seperti berlain, jadi kayak 4 bisa lah. Dan untuk line ini kita coba dia bikin, ini kan flat itu maksudnya apa? Ujungnya itu kotak tajam. Kalau kita round, maka teman-teman bisa lihat sini bedanya, ini round dan flat. Kalau udah ini kita coba ke round tadi atau square, bisa atur posisinya terlalu besar. Oke, udah tengah, copy paste dan sama ratakan, dan kita klik buat misalnya your dulu, tentunya dengan close type. Lalu kita copy dan tulis besar dulu, kita kasih warna putih, tebal dikit kalau boleh. Kita kasih tengah. Terus kita copy paste dan kita tulis logo. Nah, kenapa kita copy paste kenapa kita enggak langsung tulis logo aja di sini? Nah, dia space-nya jauh. Kita juga enggak bisa atur di sini. Ini sudah mentok ini. Jadi sengaja saya buat 2 ya, supaya dia enggak terlalu jauh ke bawah. Lalu kemudian terakhir ini ada alamatnya kita yang akan kita berikan. Di sini saya sudah sediakan ada Instagram, Facebook. Nah, untuk memudahkan ini karena dia ini kita langsung saja ini 1, 2, 3, 4. Nah, tahan kontrol, lalu kita group, lalu kita perbesar, kita keluarkan ini juga, lalu kita sesuaikan besarannya dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah, kita ungroup. Kita tidak capek membesarkannya satu-satu. Kita pergi ke sini ya. Nah, untuk mengaturnya ini supaya dia sama jarak, bisa teman-teman kalau tidak mau ribet langsung pergi ke sini, align dan distribute horizontal, maka dia akan langsung sama sisi. Lalu terakhir buat misalnya kalau ada web ya, kita taruh webnya atau namanya www.yourweb.com. Oke, akhirnya sudah selesai. Dan jika teman-teman merasa ini agak ribet ya, ini sebenarnya hanya pembiasaan saja sih. Dan yang paling terpenting, teman-teman bisa memahami cara kerja dari edit point, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman kayaknya mau buat desain sesuatu di PowerPoint ya, bisa mengerti kalau mau buat seperti ini bisa begini. Dan ini ada beberapa sudah saya buatkan. Ini bisa diganti-ganti warnanya tentunya, dan tadi kita paste di sini lah hasilnya yang kita telah buat bersama. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat, dan jika ada request
dari teman-teman, silahkan tinggalkan komentarnya mau request seperti apa. Semoga jika ada kesempatan kita akan bisa membuatkannya. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.